Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wahadaha wa awduha adillata wahdaniyati wa jawlaha wa abtala bi barakidil haq subahal batin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladhi biqaumil wal amin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yasikurun. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunia rasukuli khotiat. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, musyawarah pimpinan kecamatan, dalam hal ini yang kami maksudkan adalah kepala desa dari 2 desa yang hadir pada malam ini di Desa Kuntuk, Nagari Kuntuk, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dan berhadir bersama saudara-saudara kita Brigade 08 sebagai fasilitator mediator dakwah kami selama ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan berkahnya. Ibu bapak saudara-saudaraku dan saya jauh di seberang sana, saya dari kota Jakarta berangkat menuju ke kota Makassar pada tanggal 14 Mei. 1 bulan lamanya saya berada di kota Makassar dan sekitarnya, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam menghadiri undangan halal bihalal. Tanggal 15 Juni saya kembali dari kota Makassar, dari Sulawesi Selatan, dan melanjutkan perjalanan dakwah di kota Surabaya, Jawa Timur. 1 minggu lamanya saya berada di kota Surabaya dalam rangka tabligh akbar, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Dari Jakarta saya lanjutkan perjalanan menuju ke Riau. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Nilai kehidupan, eksistensi iman dan takwa kita yang kita hadirkan di dalam kehidupan ini tidak ada lain yang tidak bukan kecuali mencari pahala ketika kita dipanggil ke rahmatullah. Setiap orang beriman mempunyai tanggung jawab untuk mendakwahkan Islam, baik dalam bentuk dakwah yang dilakukan secara tabligh akbar
dilakukan secara berjamaah ataupun setiap kelebihan yang Allah lebihkan kepada kita dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan intelijensi yang Allah berikan, itu yang kita lakukan demi memenuhi hasrat dakwah Islamnya. Itulah yang kami lakukan selama kurang lebih dari tahun 2006 sampai tahun 2022. Kami tidak pernah berhenti mendakwahkan Islam. Kendati dalam kehidupan saat ini posisi kami sedang berada di Provinsi Riau, dan kurang lebih hampir 5 malam saya berada bersama keluarga untuk menyampaikan dakwah fisabilillah. Qurbatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ini yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sisa usia hidup kami, Allah telah memberikan petunjuk kepada kami sekeluarga. Dengan apa syukur yang harus kami gantikan? Dengan apa rasa terima kasih yang besar kami berikan kepada Allah? Tidak lain hanya untuk menegakkan agamanya yang suci dan mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kita perhatikan fenomena politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Ibu bapak sendiri yang merasakan hampir 1 dekade, hampir 10 tahun, 8 tahun lebih di dalam pemerintahan yang kita rasakan saat ini. 2 tahun lamanya umat manusia tidak bisa menyelenggarakan, menunaikan panggilan ibadah haji. Bahkan bukan cuma itu, semua masjid yang ada di Nusantara Indonesia dikunci dan tidak boleh melaksanakan sholat secara berjamaah. Termasuk kita kemarin 1441 Hijriah, 1442 Hijriah, kita tidak boleh melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat. Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan seluruh komponen masyarakat Indonesia. 1443 Hijriah, masjid dibuka oleh Allah dan kita bisa melaksanakan fi syahri Ramadan. Kita bisa melaksanakan di Aidil Fitri, halal bihalal, dan posisi kita saat ini sedang berada pada bulan Zulhijjah. Saudara-saudara kita berangkat menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kita berdoa bersama, ya Allah ya Rabbi, agar perjalanan ibadah kaum mukmin yang ada di belahan dunia ini, khususnya kaum mukmin dari Indonesia, mereka kembali ke tanah air, mereka kembali ke negara mereka masing-masing, mereka mendapatkan hadiah dari Allah sebagai haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal. Inilah sistematika dalam Islam. Agama yang kontekstual, agama yang sistematis, agama yang rasional, agama yang teologis. Bukan sembarang agama. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 12 bulan, 365 hari. Ada bulan-bulan tertentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram, alhamdulillahilladzi muharrama awar-rasidin wa jallar syahran mubarakan li qaumil mu'minin. Bulan yang dimana Allah berikan keberkahan bagi kaum mukmin. Setelah Muharram, kita memasuki bulan Ramadan, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, diharamkan oleh Allah. Inilah menunjukkan bahwa Islam agama yang tertib, Islam agama yang penuh dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah kepada seluruh umat manusia. Mulai dari kitab sucinya, dari pengutusan nabinya, sampai kepada Islam yang dibawa ke seluruh dunia ini, bersifat universal.
Alhamdulillah hilladzi arsala rasulillah rahmatan lil. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Dari pengutusan Nabi Muhammad kita sudah tahu bahwa beliau diutus kepada alam semesta, kepada jin dan manusia. Bahkan dunia menjadi tertib dengan adanya Islam. Kemudian sifat daripada Al-Quran, hudalin nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Dan yang ketiga, Islam telah tersebar di seluruh dunia, dan kita sudah tahu, dunia pun bahkan tahu bahwa tidak ada negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia kecuali Indonesia. Mulai dari pemimpinnya sampai kepala desanya mayoritas beragama Islam. Tapi mohon maaf, 2 periode di era kepemimpinan rezim yang ada saat ini, saya selalu berterima kasih dari Makassar, Surabaya, Jawa sampai ke Riau, dari ujung timur sampai ujung barat. Saya berterima kasih. Terima kasih Pak Jokowi, sumbangsi Anda terlalu besar bagi negara ini. Kami berterima kasih. Dengan adanya Bapak jadi presiden, kami baru tahu mana emas, mana imitasi. Kalau soal kinerja, etos kerja Pak Jokowi dan seluruh jajaran kabinetnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Justru yang ada hanya kegaduhan dan perpecahan. Amin ya Rabbal. Tapi dalam persoalan terkait dengan akidah Islam, kami bersyukur adanya pemerintahan ini. Kami baru tahu ternyata bukan cuma 2 golongan manusia hidup, bukan cuma kafir dan mukmin, tetapi di dalam Islam ini banyak juga golongan-golongan munafik. Itulah sumbangsi yang terbesar yang Pak Jokowi berikan. Dengan ada pemerintahan ini kita bisa tahu mana emas, mana imitasi, mana orang yang takwa, mana yang munafik. Sudahlah, kalau kafir kita sudah tahu, kelompok kafir jumlahnya sedikit. Kafir tidak pernah mengancam bagi negara ini. Kafir tidak bisa mengancam bagi kedaulatan, bagi ukhuwah Islamiyah. Karena kafir jumlahnya minoritas. Tapi hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudaraku, rahimakumullah, walaupun mereka minoritas, mereka bergerak di bawah tanah, clandestine. Mereka bergerak di bawah tanah. Orang mukmin jadi munafik, orang mukmin jadi pengkhianat, orang mukmin tidak setia kepada sesamanya, bahkan berani menghabisi nyawa saudaranya Muslim hanya karena gerakan manuver siasat politik orang-orang kafir. Walan tarda ankal yahud wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi walaupun jumlahnya sedikit, sangat berpengaruh bagi negara kita dewasa ini. Coba perhatikan, Indonesia ini kalau kita hitung secara KTP, di dalam KTP umat Islam di Indonesia ini jumlahnya hampir 250 juta. 98% penduduk Indonesia ini beragama Islam. Apakah Ibu Bapak percaya Islam Indonesia ini masih mayoritas? Saya pribadi tidak percaya. Karena umat Islam Indonesia ini sudah terkotak-kotak, sudah terpecah-pecah. Umat Islam Indonesia sudah tidak lagi bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Di samping kekuatan kafir dan munafik, ada juga kekuatan baru di dalam Islam. Apa itu, Ustaz? Apa itu? Kelompok-kelompok yang mengaku sebagai Muslim baru. Kelompok-kelompok yang mengkafir-kafirkan, kelompok-kelompok yang membidah-bidahkan sesama Muslim. Ukuran jenggot salah, ukuran kaki celana salah.
Saya ini orang dari kafir yang dapat hidayah masuk Islam, satu keluarga. Istri dan anak-anak, satu keluarga kami masuk Islam. Saya sudah baca isi Al-Quran, saya sudah baca mustalah hadis. Saya lihat tidak ada malaikat di sana pengukur jenggot dan kaki celana. Ini juga bahaya. Ini bahaya. Kenapa? Karena memecah-mecah belah antara ukhuwah Islamiyah. Ukuran jenggot salah, kaki celana salah, innalillahi. Jangankan bicara jenggot, jangankan kaki celana, bajingan yang tidak sholat sekalipun, asal dia mati dalam keadaan Islam, Nabi SAW, barang siapa mengucapkan ana la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, haramullahu narul alaihi, haram bagi mereka neraka jahanam. Dalamnya laut kita bisa ukur. Iman seseorang tak bisa kita ukur. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci. Ihsaru salasa asnafin minan nas wa hum. 3 manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kamu waspadai. Yang pertama, al-umara, al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Ini yang perlu diwaspadai, ulama yang lalai. Siapa itu Ustaz? Ulama yang tadinya ulama jadi pejabat. Al-ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai, tidak lagi berdakwah, tidak lagi memberikan keimanan kepada umat, terjun ke dunia politik, berteman dengan maling, pasti jadi maling, berteman dengan pembohong, pasti jadi pembohong, berteman dengan orang yang merampok, pasti jadi perampok. Makanya jangan heran waktu ditanya tentang uang haji yang berapa tahun lalu, komentator TV tanya, Pak, kemana tuh uang haji? Oh, saya dengar di Lola. Di apa, Pak? Lagi di Lola. Maksud beliau lagi dikelola. Dilola oleh siapa? Dilola oleh pemerintah. Kemarin juga mau berangkat haji 5,1 triliun kurang. Ini siapa yang bermain kira-kira? Ini umat Islam semakin hari diombang-ambingkan. Dan permainan ini adalah permainan orang-orang kafir. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tatabbiya millatahum. Penjabarannya, eksistensi daripada gerakan mereka itu sangat sistematis, bersifat secara kontekstual dalam kehidupan keragaman manusia di dunia, khususnya Indonesia. Ini ibu bapak yang perlu kita simak. Makanya tadi saya waktu makan di rumah sana ditanya, Ustadz, siapa kira-kira yang jadi presiden? Saya pribadi sampai hari ini, saya susah manusia untuk berubah. Dulu saya mati-matian mendukung Prabowo untuk jadi presiden. Prabowo menang Prabowo. Insya Allah Prabowo menang. Tapi yang dilantik dari presiden Jokowi. Allahu Akbar. Prabowo menang, tapi yang dilantik Jokowi. Kenapa Ustaz Jokowi dilantik? Wallahu a'lam bishawab. Itu semua adalah kehendak dari Allah. Nah, sekarang siapa kira-kira jadi presiden? Ditanya saya tadi waktu mau makan. Saya tetap pilih Prabowo sebagai presiden to the next time, untuk waktu yang ke depan. Kenapa tidak pilih Anies Baswedan, Ustaz? Anies Baswedan lebih jago dari Prabowo. Anies Baswedan lebih hebat dari Prabowo. Jangankan Indonesia, Amerika, Anies bisa jadi presiden Amerika. Allahu Akbar. Anies bisa jadi presiden Amerika. Siapa yang mau pilih Anies? Siapa yang mau pilih Anies? Saya pilih Prabowo. Kalau saya pilih Prabowo, Anda pilih Anies, suara kita pecah. Bajingan jadi presiden lagi. Allahu Akbar.
Jangan seperti keledai jatuh ke lubang yang sama. Lemahnya umat Islam ini mudah sekali. Kita belajar dari cara makan kita. Kita makan itu jangan langsung telan, kunyah dulu. Pilih Prabowo, pilih Anies, dua-dua berkelahi, dikasih berkelahi. Inilah maunya siasat orang-orang munafik dan kafir. Disuruh maju dua-dua jadi presiden berhadapan. Di saat mereka berhadapan, suara kaum mukmin terpecah. Dia masuk ke tengah, bajingan lagi jadi presiden. Siapa yang salahkan Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak ada salah, nggak ada salah. Pak Maruf nggak ada salah. Karena yang tahu dosa mereka ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih tahu dari kita. Tapi bajingan-bajingan yang di sekeliling Jokowi dan Maruf Amin ini yang membuat kita sengsara. Bahkan ada pengeluhan seorang petani tadi di rumahnya Pak Kepala Desa, harga sawit katanya masih lebih mahal harga pucuk ubi, pucuk singkong. Itu. Bayangkan kalau masyarakat sudah begini. Dakwah itu menuding, dakwah itu menjawab, solution for life, jalan keluar dalam hidup umat manusia. Itu dakwah. Jadi kalau dakwah tidak memberikan jawaban dalam hidup, bukan dakwah, lawak. Kita harus tahu persoalan masyarakat saat ini. Ihsarus salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama ulamaul gofilun, ulama yang lalai. Yang kedua wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Kok miskin sombong, Ustaz? Bagaimana? Miskin yang sombong itu hidup sudah susah, sudah melarat, tidak mau beribadah, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Justru sebaliknya melakukan kemaksiatan. Itu namanya miskin yang sombong. Miskin dalam artian bukan hartanya. Banyak orang Islam yang miskin tapi sombong. Hartanya banyak tapi habis hura-hura. Dia tidak membantu bagaimana Islam ke depan. Dia tidak peduli agama ini. Yang dia pikirkan hanya dirinya dan keluarganya. Ini miskin yang sombong. Yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun. Wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Nah, ini yang grup-grup yang tadi ini. Dikit-dikit bidah, masuk masjid bikin kelompok sendiri. Awas. Orang sholat di masjid, orang mulai bersolawat di masjid. Kalau kita kan habis sholat itu Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fa hayna rabbana bisalam wa akhinnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala itayal jalali wal ikram illa ya rabbi anta maulana subhanallah. Dia bukan Allahumma lantas anta salam, Allahumma lantas jalan. Lalu dia bilang, ini golongan-golongan bidah, ini pengabdi-pengabdi bidah. Itu dia. Padahal kita berselawat kepada Nabi, kita berzikir kepada Allah. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam fa aina rabbana bisalam wa akhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala itayal jalali wal ikram illa ya rabbi anta maulana subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Dibilangnya bidah. Ini kelompok yang paling halus, yang menghancurkan Islam dari dalam. Nggak apa-apa ibu bapak, kita beragama Islam, antum kunut, kita ikutan kunut. Karena kunut adalah doa. Antum tidak kunut juga, tidak apa-apa, kita ikuti. Muhammadiyah, NU, dari dulu bersatu. Muhammadiyah tidak melaksanakan yang seperti kita, tabligh akbar, hari besar Islam, tapi Muhammadiyah tidak pernah membombardir, tidak pernah menjustis, mendiskreditkan umat NU, Nahdiyin. Semuanya bersatu. Tapi datang di kelompok-kelompok Wahabi ini, Masya Allah,
Jidatnya sampai memang sampai hitam seperti botol begini. Nggak tahu dia tanduk dari mana itu. Ini bahaya ini. Tanda-tanda orang sholat itu bukan dia tanduk di aspal, sobat. Bukan, kawan. Semakin kita sembunyi ibadah kita, semakin makhluk tidak tahu kita beribadah. Insya Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallahi. Ini kita kan kebanyakan riak. Mau orang tahu ibadah kita. Saya jadi malu kadang-kala begitu. Saya pernah baru masuk Islam pertama kali, mau pingin ke masjid. Belum tahu saya bagaimana etika ke masjid. Saya baru gitu mau masuk, saya bilang sama ketua MUI, Kiai Haji Yusuf Yamani, di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kiai, saya mau ke masjid. Tunggu dulu Pak Yahya. Kenapa? Saya kan sudah bersyahadat, Pak. Iya betul, tapi Pak Yahya belum sunat. Oh, jadi saya disunat dulu, Kiai? Iya, sunat dulu lah. Sekarang saja Pak Kiai. Jangan, belum datang menterinya. Besok menterinya datang. Datang menterinya, saya disunat. 3 hari saya masuk Islam, saya disunat. Begitu saya disunat, 2 minggu saya tidak bisa pakai celana. Tinggal pakai sarung, pegang-pegang begini. Kesana kemari, siksa sekali saya. Apalagi benangnya mau lepas, habis betadin itu. Oh, rupa-rupanya ini yang kafir-kafir gak mau masuk Islam karena sunat. Begitu saya sudah bisa masuk masjid, saya masuk masjid. Perhatikan baik-baik. Saya orang yang selama hidup baru kali itu mau sholat di masjid. Saya masuk ke masjid, saya lihat orang sebelum ada imam, dia berdiri, dia sholat. Saya masuk Islam 11 Oktober 2006. Jadi satu rakaat saya berdiri langsung salam. Wah, salamnya pun tidak tahu melintang-melintang. Karena baru dihafal tuh ayat-ayat. Datang salah seorang di samping saya. Boleh tanya Pak, sholat apa tadi? Sholat? Enggak, saya tanya Bapak, sholat apa tadi Bapak sholat? Sholat? Enggak, Bapak sholat tadi sholat apa? 1 rakaat. Oh, saya bilang, apa coba bilang ulang? 1 rakaat. Oh, itu namanya rakaat. Iya. Kok Bapak baru tahu? Saya baru masuk Islam. Saya salam 1 rakaat. Duduknya pun bersila biasa. Orang bertanya, dari mana saya tahu itu? Saya nggak tahu. Yang bertanya adalah orang yang sudah lama Islam. Menurut pandangan dia, saya salah. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak salah. Innamal a'malu binniyat. Karena saya baru belajar, saya baru tahu. Begitu juga pada waktu saya disunat tidak bisa berdiri, saya suruh istri saya jadi imam. Kami sholat subuh berapa rakaat Pak? Mainkan 20 kali. Tengok ke mana? Tengok ke jendela, saya bilang. Nah, ini ibu bapak mesti paham. Ada orang yang sudah paham, ada yang tidak paham. Makanya di setiap lingkungan kita pasti ada ulama. Qiwamud dunya bi arba'ati asar. Tertib dunia itu bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Nah, ini orang-orang ini, Wahabi ini grup dari mana? Ulama dari mana? Sedikit-sedikit beda. Hati-hati ibu bapak, saya nggak punya kepentingan. Mohon maaf ya. Saya mendakwakan Islam, tidak membawa bendera Islam. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Saya Islam tulen, Islam Quran, Islam hadis. Innal ulama warasatul anbiya. Apa yang dipahami ulama, itu yang saya ikuti ilmu mereka. Di sini banyak ulama yang hadir. Tanyakan mereka, hasil saya dakwah nanti usai, insya Allah saya habis ceramah. Tanyakan, ilmu Yahya Waloni itu ilmu ulama atau ilmu dia sendiri? Jangan antum melangkah melampaui kepala ulama. Ustadz Somad yang begitu kaliber berangkat sampai ke Mesir, ilmu yang beliau sampaikan adalah ilmu tua, ilmu para ulama. Nggak ada Ustadz Somad bikin masjid, bikin grup
untuk mengacaukan ukhuwah Islamiyah. Sekarang inilah kita perlu bersatu. Kita bersatu karena kita babak belur dihantam habis-habisan. Berjuang kita, 8 tahun kita menderita. Saling curiga. Coba ibu bapak keluar di Jakarta sana, keluar ke Pulau Jawa, yang dulu-dulunya kita bersahabat, masjid-masjid itu sudah terpecah. Ulama-ulama yang pergi berdakwah ditolak asal tidak mendukung rezim. Jokowi sendiri yang berdiri di depan televisi. Kami mengindikasi ada 200 lebih penceramah-penceramah radikal. Seorang presiden yang mengatakan penceramah radikal. Yang paling pertama Ustadz Abdul Somad. Nomor yang kedua Habib Rizik. Kamu keberapa ya? Sudahlah kalau saya. Tidak cocok seorang presiden berdiri masuk campur urusan agama. Ini yang saya maksudkan. Beliau adalah orang Islam, kepala negara dipilih oleh mayoritas orang Islam. Kemarin kalau Jokowi namanya Matius dan beragama Kristen, saya yakin dia tidak bakal jadi presiden. Pak Maruf Amin kalau bukan seorang Muslim, mustahil akan jadi presiden, wakil presiden. Sumbangsi umat Islam bagi negara ini sangat besar, tapi di hari-hari terakhir ini umat Islam dijadikan sebagai kuda tunggang. Ini sekarang orang-orang ambisi lagi ribut di pusat. Siapa yang akan jadi presiden? Sudah ibu bapak, kita fokuskan perhatian. Yang berkebun silakan bertani, yang jadi nelayan silakan menelayan, pergi ke laut. Yang jadi pegawai silakan pergi ke kantor. Disiplin, komitmen, konsisten. Doa kita minta kepada Allah bastotan fi almi wal jismi al-qawiyul amin. Cari pemimpin yang bastotan, pemimpin yang kuat, pemimpin yang postur tubuhnya gagah seperti SBY dulu. Jangan cari pemimpin seperti tumbak. Apa itu? Istilah apa lagi saya mau pakai ini? Seperti tumbak rusa begitu. Cari pemimpin yang bastotan. Apa bastotan itu? Pemimpin yang kuat. Fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang punya cakrawala kemampuan keilmuan, menguasai antropologi, linguistik, bahasa dan budaya. Nah, pemimpin kita jangankan menguasai negara-negara, bahasa dan negara, menguasai provinsi aja kadang-kadang kelang kabut. Provinsi Sumatera Barat, provinsi Padang. Ini. Jadi kita cari pemimpin yang kuat, pemimpin yang berilmu, pemimpin yang amanah, sidik, jujur. Orang bilang sama saya tadi, Ustadz, Anies itu kan jago kerja. Bukan persoalan jago kerja. Persoalannya adalah jujur. Siapa yang menjadi presiden ke depan, orangnya jujur. Jujur dulu. Kalau sudah jujur, nanti yang kedua intelektualitasnya, kompetensinya yang berikutnya. Yang pertama ditanamkan kejujuran, akhlakul karimah. Bagian daripada akhlak itu adalah jujur. Pemimpin-pemimpin kita ini kan banyak tidak jujur. Jangan tersinggung kalau ada pemerintah di sini. Ada Pak Kepala Desa, Pak Kepala Lurah segala macam, camat. Jujur yang paling utama. Jujur kepada siapa? Jujur kepada diri sendiri, barulah jujur kepada masyarakat. Supaya nilai keislaman itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Cari saja pemimpin yang mana kira-kira. Nggak ada lagi pemimpin. Satu persatu kita lihat di televisi, berangkat satu persatu kembali ke rahmatullah. Sudah meninggal. Satu kemarin baru dikuburkan. Seorang menteri meninggal dunia. Beberapa bulan yang lalu seorang buya, kiai. Nah itu kita mengucapkan bela sungkawa kepada Kiai Haji Sapir Ma'arif. Itu adalah ulama kita, meninggal dunia.
Semua pasti akan kembali ke rahmatullah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitabun muajjalah. Wa may yurid shawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid shawabal akhirati nu'tihi minha wa jannasis syakirin. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kata Allah, nu'tihi minha, niscaya kami berikan. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, niscaya kami berikan, dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Bangsa ini memang betul-betul tidak tahu bersyukur, bukan masyarakatnya. Masyarakatnya tertib dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia ini hidup dalam aturan-aturan pemerintah. Disuruh pakai masker, dia pakai masker. Jangan ke kebun, dia tidak ke kebun. Jangan ke kantor, dia tidak ke kantor. Jangan keluar rumah, dia tidak keluar rumah. Jangan beraktivitas, dia diam di rumah. Yang bikin kacau negara kita ini bukan masyarakat. Yang suka bikin kacau negara kita adalah pemerintah pusat. Sebelum Ramadan, Menteri Agama melempar statement, suara azan itu tidak lebih seperti suara gonggongan anjing. Kemudian menyusul lagi Luhut Binsar Panjaitan. Jokowi ingin mencalonkan 3 periode didukung oleh 110 juta. Ketahuan bohongnya. Pak Jokowi sudah mengatakan, saya turun 2024. Saya menyerah, saya turun 2024. Orang yang mengangkat-ngangkat saya, kata Jokowi, sama saja menampar muka saya. Jokowi tahu diri, dia tahu konstitusi. 2024 Pak Jokowi akan turun. Tapi kita orang Sumatera ini ada pepatah kuno mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak bisa dipercaya. Hati-hati. Makanya kita umat Islam jangan bodoh lagi. Cari pemimpin, jangan lihat, oh Anies hebat, Anies dipilih. Tunggu dulu. Belum ada ulama yang berbicara. Ulama yang mana? Ulama yang garis lurus. Belum ada yang ngomong. Saya bukan ulama, saya cuma ustadz liar. Makanya nggak ada manajemen. Tunggu dulu. Kalau ulama sudah ngomong, baru ibu bapak boleh pilih siapa yang dipilih. Ulama yang mana? Pak Maruf Amin. Innalillahi. Beliau di hadis yang pertama tadi, al ulamaul gofilu istatun yadkhuluna bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan pemerintah inilah. Masyarakat Indonesia ini tenang, dia tidak ribut. Sumatera Barat, sering ceramah tabligh akbar di Sumatera Barat. 99,9% Jokowi kalah di Sumatera Barat. Begitu ditetapkan pemerintah, jangan keluar rumah, tertib mengikuti aturan COVID-19, orang Sumatera Barat, walaupun Jokowi kalah, mereka tertib mengikuti aturan pemerintah. Ini masyarakatnya baik. Masyarakatnya baik, tapi pemerintahnya yang tidak baik. Ustadz ditangkap, mubalik ditangkap, habaib ditangkap. Saya sendiri baru bebas dari penjara. Ditangkap. Dan memang begitu, seorang pendakwa itu, pembawa risalah Allah itu hanya 2, kalau enggak penjara mati. Itu bagi pendakwa yang betul-betul berdakwah, bukan pendakwa yang membawa misi organisasi Islam. Kami tidak. Saya mensyukuri nikmat Allah. Allah berikan saya hidayah. Ya Allah, Engkau telah berikan saya harta yang tidak ternilai. Islam, agamaku.
akan saya perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Akan saya pertaruhkan hidup dan matiku hanya untuk berdakwah di jalan Allah. Allahu Akbar. Gak ada yang lebih berharga dalam hidup ini kecuali menegakkan Islam. Di dalam penjara, keluar penjara sekalipun, kami tetap sama kegiatannya. Di penjara kami berdakwah, di penjara kami jadi imam, di penjara pun kami jadi khotib Jumat, melaksanakan hari-hari besar Islam. Mabes Polri penjaranya tidak punya masjid. Masuknya Habibana Muhammad Rizik Syihab, berdiri 2 masjid Rohul Jadid. Makanya saya cerita sama Habib Gusar, saya bilang, Bib, saya satu penjara dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab, berdiri 2 masjid. Mabes tidak pernah mendirikan masjid. Orang Islam mau sholat, tidak mau sholat, masa bodoh. Adanya Front Pembela Islam, masjid itu berdiri. Bahkan polisi-polisi pun sholat di situ. Kami gabung di situ, kami dipenjarakan di situ, kami ditahan di situ. Enggak sepi kami. Kegiatan kami di luar agak luas karena bebas. Di dalam juga kami berdakwah. Di dalam juga orang kafir bisa masuk Islam. Karena kami menyampaikan Islam ini agama yang benar. Agama mana sehebat agama Islam ini? Ya, 8 tahun saya belajar, 8 tahun saya menyimak setiap kandungan daripada isi Al-Quran. Tabarakal ladzi nazzala Al-Quran ala abdi liyakuna lil alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran, Al-Furqan, ala abdi, bagi hambanya Nabi kita Muhammad SAW, untuk mengajarkan kepada alam semesta dan memberikan peringatan kepada setiap negeri. Itu fungsi daripada Al-Quran, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. 8 tahun saya pelajari, dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nas, 114 surat, 30 juz. Satu titik, jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Baru-baru ini sosok murtad lari ke Amerika, berkomentar di Amerika dan mengatakan 300 ayat Al-Quran harus dihapus, harus di skip, harus di delete. Siapa namanya? Tai Pudin. Ini orang kalau murtad dari Islam. Yang paling bahaya itu adalah orang yang murtad dari Islam. Jadi ibu bapak jangan pernah bangga. Hati-hati, hati-hati. Tujuan kita datang dalam tabligh akbar ini tidak ada lain, bagaimana menyempurnakan ketauhidan kita. Prinsip tauhid, bukan hanya beriman tauhid, tapi mempunyai prinsip yang kuat di dalam pertahanan tauhid. Tidak sabar keluar dari Islam. Sekolahnya sekolah di pesantren, dia ingin pakai jas, dia ingin pakai sepatu, dia ingin pakai dasi kupu-kupu, sampai mati di peti mayat pakai dasi kupu-kupu. Saya sudah buang semua itu. Saya sudah buang, jas saya buang, sepatu saya buang. Dulu saya kalau lihat orang Islam pakai sorban begini, saya katakan ini taplak meja, kurang ajar saya dulu. Saya lihat orang Islam pakai gamis, saya katakan ini gorden, kain pintu. Sekarang saya pakai sorban, bukan taplak meja. Allah gantikan, karena orang yang keras menantang Islam, orang yang tidak suka kepada Islam, intelektualitasnya di atas rata-rata, biasanya dekat dengan hidayah. Laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Allah gantikan. Saya buang baju itu, saya buang jas itu, saya buang dasi itu. Sampai sekarang saya pun sudah lupa naik pesawat. Saya nggak bisa lagi naik pesawat. Makanya saya masuk Islam, saya bawa mobil keliling Indonesia. Bayangkan dalam tempo 2 bulan,
dari Makassar sampai ke Riau. Ada kira-kira ustadz di Indonesia yang begitu? Hah? Teman saya di Surabaya nggak percaya. Ustadz ente di mana sekarang? Sudah sampai di Jakarta. Bukan cuma di Jakarta, saya sudah di Riau. Nggak percaya dia. Naik pesawat Ustadz? Nggak, saya naik mobil. Cuman mobil saya sekarang lagi di bengkel karena mobil saya rusak. Jadi saya pakai rental ke sini. Ah, masa antum sudah di Riau? Ya, saya sudah di Riau. Tenaga apa ente pakai itu? Keluar penjara padahal saya itu menderita penyakit. 4 hari lamanya saya tidak bisa bicara. Bisu. Kami dipenjarakan di penjara Mabes Polri, penjara di bawah tanah. Yang kami konsumsi setiap hari cuma vitamin. Mana tahan tubuh ini untuk makan vitamin setiap hari. Keluar penjara saya bisu 4 hari. Bahkan alamat rumah saya di Jakarta, Cibubur, saya tidak tahu. Istri yang menjemput saya tidak tahu. Sampai di rumah seperti anak kecil saya memakan makanan. Terhambur. Yang menjenguk saya keluar dari penjara Ustadz Yusuf Mansur. Padahal Yusuf Mansur ini saya hajar di ceramah terkait dengan sedekah ibu-ibu punya gelang, dia habis hajar semua. Tapi saya tidak tahu kalau yang menjemput saya Pak Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur. Sebagai sama-sama Muslim, polisi kasih tahu Ustadz yang jemput antum Pak Ustadz Yusuf Mansur. Saya tidak tahu karena saya sudah linglung keluar penjara. Istri saya pun sudah tidak kenal. Istri saya katakan pernah naik di mobil turun lagi jalan kaki saya. Buka baju tinggal celana pendek. Ada apa ini? Apa yang saya makan? Kemungkinan besar secara logika mungkin saya pada saat itu akan wafat, tapi Allah masih memperpanjang umur saya. Amin ya Rabbal. Tidak jadi. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitab muajjalah. Tidak ada yang bernyawa akan mengalami kematian kecuali dengan izin Allah. Lalu kenapa ibu bapak terlalu memikirkan soal tubuh, soal sakit, kekayaan? Tidak ada guna itu. Saya sudah lepas semua itu. Tidak ada lagi masa lalu seperti itu. Yang ada dalam pikiran saya, bagaimana agama ini tegak ke depan. Saya tidak pernah membenci pemerintah. Saya tidak pernah mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Saya tidak pernah membenci individu-individu pemerintah. Yang saya kritisi adalah kezoliman di masyarakat sudah terlalu lebar. Sementara Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf adalah orang Islam. Itu. Sampai saya baca di YouTube, Jokowi seperti Rasulullah, Ganjar Pranowo seperti Umar bin Khattab. Innalillahi. Siapa yang bikin judul begini? Hati-hati ibu bapak, mencapai predikat seperti Rasulullah tidak gampang. Beliau itu mempunyai 4 sifat. 4 sifat beliau itu, yang pertama adalah jujur, yang kedua beliau itu adalah fatona, beliau itu tablik, dan beliau itu berakhlakul karim. Belum sampai ke situ pejabat-pejabat kita. Makanya setiap tahun kita melaksanakan Maulid Nabi, uswah hasanah, teladan dari Nabi kita Muhammad SAW, kita transferkan ke dalam pejabat-pejabat kita supaya jadi pejabat yang amanah. Negara kita makin hancur saat-saat ini. Bingung sekarang. Yang dikejar bukan keselarasan dalam ekonomi. Kemelaratan yang ada saat ini justru tambah melarat. Petani sawit ribut sampai bupati yang di mana itu, Bengkulu, ribut gara-gara sawit. Apalagi kita yang ada di kompleks di desa ini, Kuntuh. Kebanyakan pekebun, kebanyakan adalah petani. Pasti hidup
pertanian sawit. Nah sekarang merosot harganya. Kesalahan siapa ini? Al-umara'u bil ju'uri. Pemerintah, penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bi ta'assubi. Orang Baduy yang fanatis kesukuan. Awas, dalam mengamalkan Islam jangan sampai ada sekat-sekat sukuisme. Dan ini masih kental dalam kehidupan negara kita. Sukuisme. Berhenti. Apapun sukunya, kalau sikapnya brutal, kalau kelakuannya munafik terhadap Islam, tolak. Saya ingat dulu, anak saya umur 3 tahun bernama Zulkarnain. Datang ayah saya dari Manado, datang ke rumah saya. Ayah kandung saya. Begitu masuk ke rumah saya, ayah saya pensiunan tentara. Begitu masuk ke rumah saya, anak saya terus cegat di pintu. Opa kafir. Ini anak saya umur 3 tahun. Opa kafir. Ayah saya bukan marah, malah ketawa. Mental seorang prajurit, mantan tentara, dia cuma senyum. Siapa yang ajar itu? Bapak? Bukan. Bukan papa yang ajar. Memang opa kafir. Tanya kepada saya, kamu ajar Islam radikal nih anak-anak? Bukan. Bukan. Mereka tidak saya ajarkan radikal. Saya ajarkan mereka berprestasi di sekolah. Tapi di dalam Al-Quran, antum memang kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihun Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ada ayatnya? Ada. Penasaran ayat saya. Mana ayatnya? Saya perlihatkan. Ini di Al-Quran. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Jadi anak ini tidak sembarang bicara. Ini yang kami lakukan. Nah, ini kalau ketemu kiai-kiai atau ustadz-ustadz munafik, jangan. Kita mesti jaga persatuan. Kapan kafir masuk Islam kalau begini? Saya tidak ada kepentingan. Saya katakan orang kafir masuk neraka, orang Islam masuk surga. Bukan benci kepada kafir, sayang kepada mereka. Dosa-dosa saya juga begitu masuk surga, nggak ada hutang di hadapan Allah.